Halo Pak Hari, salam jumpa kembali bersama saya Roy Lando. Kita berjumpa dalam podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Episode kali ini ya Pak Hari, kita kedatangan sosok yang berhati mulia, kebaikannya luar biasa. Beliau ini adalah Bapak Dr. Andes Riana Esos MSI, seorang akademisi sekaligus pembina dari Gerakan Relawan Berbagi Rejeki Palangkaraya yang konsistensinya ini memberikan makanan gratis setiap hari kepada pengendara di jalan ya. Dan tentunya di samping saya sudah ada Pak Sri. Gimana kabarnya Pak Sri? Alhamdulillah sehat, baik, Oke, sejahtera. Ya, selamat datang di podcast RRI ya Pak Sri ya. Terima podcast kasih. RRI Palangkaraya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya nih Pak. Pastinya Bapak sibuk sekali ya. Pak Sri, mungkin Pak Sri ini kan selain menjadi pembina relawan juga seorang akademisi. Mungkin Pak Sri boleh diceritakan untuk Pak Hari kita semua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita pada saat ini, apa saja nih Pak kesibukan Pak Sri akhir-akhir ini Pak? Baik Mas Roy, terima kasih. Saya sebagai akademisi, saya sebagai dosen di Universitas PGRI Palangkaraya, kesibukan ya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Namun demikian, selain itu juga kami ada kegiatan-kegiatan yang di luar, sehingga harapan kami ya ketika kita masih punya kesehatan, apa sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dari badan kita, pikiran kita, ya sehingga nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat. Itu Mas Roy. Oke, jadi ini sangat luar biasa nih Pak. Mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu Pak. Ini apa nih yang awal mulanya menggerakkan hati Pak Sri ini untuk berbagi kepada sesama Pak? Baik Mas, jadi sebenarnya ini adalah sebagai pengalaman pribadi Mas. Pengalaman pribadi begitu dalam perspektif kehidupan sehari-hari, saya adalah orang yang miskin Mas. Kalau mungkin diceritakan saya bisa menangis sendiri. Karena memang kebiasaan kami dulu, orang tua kami, jangankan untuk makan sehari ya dengan 4 anak ini Mas. Ini kami sendiri juga kekurangan itu. Akhirnya dari situlah muncul bagaimana ketika kita memiliki kemampuan, kita bisa berbagi, merasakan penderitaan, merasakan lapar, sehingga dengan demikian yang itulah salah satu yang memotivasi saya Mas. Dari situ alhamdulillah Allah memberikan rezeki pada saya sehingga saya bisa menjadi dosen ya, mempunyai kemampuan dan jaringan sehingga alhamdulillah begitu komunitas ini ada sehingga kami sendiri ikut bergabung Mas. Itu jadi salah satu motivasi saya adalah bagaimana saya merasakan itu sendiri Mas. Sehingga disitulah membuat saya ya meskipun sedikit, meskipun kecil tapi saya bisa berbuat untuk orang lain Mas. Itu Mas Roy. Ini komunitasnya memang berbagi rezeki kapan namanya Pak? Iya, jadi kita gunakan istilah relawan ya Mas ya. Jadi memang teman-teman ini kita ajak bersama-sama bahwa ini tidak ada pikiran apa-apa, apalagi berorientasi profit oriented. Jadi semata-mata ini memang social oriented. Nah ini artinya bahwa kita relawan berbagi rezeki Palangkaraya Mas. Ini sebenarnya juga terinspirasi di berbagai daerah yang sudah ada gerakan-gerakan filantropis seperti ini Mas. Jadi kita itu sudah ada sejak 2019 Mas. Oleh karena itu harapan kita ini kita tetap berlanjut, kita masih bisa berbuat. Harapan kita adalah dengan 1 bungkus nasi kita bisa untuk berbagi. Oke, baik Pak Sri. Ini luar biasa sekali nih Pak ya. Komunitas berbagi rejeki. Ini ada berapa orang nih Pak yang tergabung dalam relawan ini Pak? Kalau relawan Mas, jadi kita tidak membatasi siapapun yang berkenan, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, bisa bergabung dengan kami. Sehingga harapan kami adalah bahwa dengan mengetuk hati rekan-rekan ini berkenan untuk menjadi relawan. Nah selama ini ya kami sekali lagi kita tidak membatasi Mas. Ya kami memang ada organisasinya dan sekarang kita juga secara legal formal mengurus izinnya sehingga nanti jangan sampai kita kena garuk oleh Satpol PP Mas. Tapi selama ini alhamdulillah kita aman-aman saja Mas gitu. Oke, baik. Sejauh ini Pak, adakah kolaborasi ini dari komunitas berbagi rezeki ini dengan pihak-pihak lain nih Pak agar mungkin satu misi dan visi Pak? Yeah. Jadi yang jelas ini kami berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Mas.
dan kami sudah sowan, kita silaturahmi, maksud tujuan kami sampaikan, sehingga harapan kami nanti apa yang dilakukan oleh pihak dinas sosial itu juga kami bisa support, dan apa yang kami lakukan juga mendapatkan support daripada dinas sosial kota, Mas. Selain itu memang dalam kemitraan ini memang kami tidak membatasi siapa-siapa, tapi yang jelas adalah kami mengajak siapa-siapa yang berkenan untuk berbagi, ya, sehingga nanti harapannya adalah bisa untuk mendonasikan sebagian rezekinya untuk orang lain, Mas. Oke, sejauh ini waktu Bapak Dokter Sri ini berkolaborasi dengan pihak dinas sosial, gimana tuh Pak awal tanggapan dari Dinsos? Jadi memang salah satu masalah adalah lokasi kami waktu itu. Lokasi kami yang di pinggir jalan, ya. Nah, jadi sebenarnya kan memang tidak diperkenankan. Namun kami sampaikan kepada dinas sosial bahwa memang selama kami bisa menjaga ketertiban, ya, keamanan, dan daripada keberadaan dari rekan-rekan itu, sehingga nanti harapannya tidak mengganggu. Nah, dari situlah dinas sosial masih bisa memberikan toleransi kepada kita, Mas. Nah, harapan ke depan memang dinas sosial dengan kita berkolaborasi untuk mencari tempat yang memang nanti jangan mengganggu. Oke, kalau boleh tahu nih untuk saat ini tempatnya di mana, Pak? Jadi tempat kami ada di Jalan Suprapto, itu di depan PMI, ya, kantor PMI provinsi, sehingga nanti kalau rekan-rekan ada yang berkenan untuk membagi donasi, itu akan mudah untuk mencari alamatnya. Alamatnya gampang kok, Mas. Ya, mudah sekali. Ya, kalau misalnya kita ke Jalan Imam Bonjol, belok kiri, itu ada dia. Jadi dari Korem itu tinggal belok kanan, Mas. Itu, Mas. Oh, oke. Ini menarik nih, Pak, karena mungkin yang dimaksud Bapak di depan PMI itu pasti orang-orang yang lewat sana itu pasti tahu ya, ada bot berbagi rezeki makan gratis, dan mungkin Roy juga bertanya-tanya, siapa orang di balik ini? Ternyata orang sekarangnya di sampingnya Roy, ya. Luar biasa sekali Pak Sri, ya. Nah, untuk sejauh ini Pak, ada pikirankah menambah lokasi ini Pak untuk komunitas berbagi rezeki ini, Pak? Jadi sebenarnya lokasi yang kita sekarang ini ya kurang representatif, ya, Mas. Ya. Jadi ada beberapa lokasi ini yang rencana akan kami coba. Yang pertama adalah memang Tambun Bunge, Mas. Nah, Tambun Bunge itu lokasinya kan masuk, tidak mengganggu ini lalu lintas, jalan, ya kan, sehingga nanti ketika berbagi juga mereka tidak ada keselamatan mereka, enggak, itu ya, Mas, ya. Terus yang kedua adalah memang rencana kemarin ada di Geobos. Oh, di Geobos. Nah, jadi di Geobos itu karena memang kami lihat juga untuk potensi untuk dibuat menjadi semacam pemekaran, bahasa kasar gitu, ya, Mas. Jadi kita melebarkan sayap untuk di Geobos, tapi juga ada di Raja Wali, Mas. Nah, jadi memang sasaran kita adalah tempat-tempat yang memang agak padat, ya, tetapi juga melihat ketidakmampuan, Mas. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat tempat, tetapi orangnya mampu semua, lihat ini untuk siapa, kan gitu, Mas. Jadi kita juga melihat sasaran-sasaran kita, karena gini, Mas Roy, sasaran BRP itu tidak semata-mata tadi tukang sapu, tukang sampah, terus penjual bakso. Kami ini sebenarnya semua, Mas. Bahasa kami adalah silahkan mengambil, silahkan untuk berbagi. Jadi monggo kalau Mas Roy misalnya dan rekan-rekan semuanya nanti ada 1 bungkus, 2 bungkus, monggo silahkan. Tetapi ketika Mas Roy juga tidak ada makan, mohon maaf ya. Nah, di sana ada, ya silahkan. Jadi kita tidak membatasi hanya tukang beca atau itu, Mas. Siapapun monggo silahkan. Sehingga nanti harapan kita adalah memang namanya berbagi, ini tidak mengenal kasta, mengenal strata, tidak mengenal siapa-siapa. Yang intinya adalah kita bisa memberikan makan gratis, Mas. Itu. Oke, baik. Satu kata kunci yang paling penting juga, Pak, mungkin harus orang-orangnya harus sadar diri juga. Iya. Jangan mengambil seperlunya saja, ya, Pak. Ya? Jadi begini, Mas, dalam perspektif filantropis memang kita harapkan bahwa ini adalah kerelaan, keikhlasan, Mas. Suatu ketika Mas Roy akan mungkin bisa meneteskan air mata nanti kalau kami undang, Mas. Rekan-rekan kami undang, mari tengok, datanglah ke Suprapto. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan semua itu datang pas hari Jumat. Monggo silahkan. Dan lihatlah siapa-siapa yang
memang ada di sana, yang memang bisa makan gratis di sana, apakah hanya tukang sapu, tukang sampah, dan yang orang-orang yang siapapun monggo silahkan. Anda yang bermobil, mau ada yang bersepeda, monggo silahkan. Ya, jadi sekali lagi bagi kita ini tidak melihat strata atau status sosial, Mas itu. Oke, yang penting orang yang memang perlu begitu ya, Pak ya. Okay. Nah, berbagi rezeki Palangkaraya ini mungkin ada di Jalan Suprapto dan ini terbuka untuk semua orang ya, Pak ya. Okay. Ini emang benar-benar setiap hari kah, Pak? Dan jamnya itu jam berapa saja nih, Pak? Mungkin ini untuk sosialisasi juga untuk para pendengar pahari kita dan pendengar kita saat ini, Pak. Baik, jadi memang ya tidak setiap hari, artinya karena minggu libur, Mas. Nah, jadi memang kita harapkan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bahkan kemarin kita libur pun tanggal merah selama tidak hari Minggu itu kita tetap beroperasi. Nah, tujuannya apa? Orang makan itu kan tidak mengenal waktu, Mas. Betul. Ya kan, hanya kembali karena Bapak Ibu semua BRP itu hanya menghimpun. Ya, hanya menghimpun apa-apa atau misalnya donasi yang dari donatur, sehingga kita ya kembali kepada kemampuan donatur atau kemauan donatur untuk menyumbangkan itu, Mas. Itu sehingga harapannya ya memang dengan adanya acara ini, Mas, ya kami juga berterima kasih nanti ada donatur-donatur yang berkenan untuk menyumbang menjadi donatur kan gitu, Mas. Kalau ada donatur nih, Pak, yang mau menyumbang itu gimana, Pak, caranya? Monggo, jadi begini, ini kita gampang saja. Selama insya Allah di Kalimantan ya kan itu lebih mudah, atau apalagi di Palangkaraya, Mas. Kita tempat mudah ya kan, strategis. Jadi kalau misalnya yang tempat dekat itu misalnya berdonasi dengan makanan, itu bisa kita ambil, Mas. Jadi kita juga ada orang-orang nanti yang bisa mengambil donasi daripada rekan-rekan donatur. Tetapi misalnya donasi itu kan tidak langsung berwujud barang, berwujud makanan, Mas. Nah, tidak berbentuk materi ya. Jadi rekan-rekan juga bisa mendonasikan berwujud uang. Nah, wujud uang itu tidak masuk ke dalam rekening pribadi, tapi ke rekeningnya real BRP. Sehingga Bapak Ibu, entah itu nanti mungkin ini bisa didengar se-Indonesia, ya kan, atau mungkin sampai Amerika. Ya, kalau berdonasi itu pasti kami pastikan bahwa rekeningnya itu adalah rekening daripada real BRP, Mas. Itu. Dan sejauh ini para penerima-penerimanya ini tepat sasaran kah, Pak? Alhamdulillah. Selama ini kita tepat sasaran, ya memang kita akui bahwa donasi itu tidak setiap hari itu tetap, Mas. Ya ada banyak, kadang kala ada yang ya tidak misalnya ada 100, karena rata-rata kita 150, Mas, sehari itu. Nah, tapi ya kembali lagi kepada para donatur ini, Mas. Ini menarik, Pak. Ini kan dari donatur. Bagaimana kalau donaturnya tidak ada atau kurang nih, Pak? Nah, kalau misalnya donasi dari donatur itu tidak ada, maka ada namanya kita punya rekening tadi, ya kan, punya saldo itu yang kita keluarkan untuk membeli nasi bungkus atau mengadakan nasi bungkusnya, Mas. Sehingga jangan khawatir. Uang 10 rupiah, 1 rupiah bagi Anda itu sangat bermanfaat. Karena apa? Ketika donasi ini tidak tercukupi, Mas. Contoh, bukan tidak ada lah, tidak tercukupin saja. Maka uang yang Bapak Ibu donasikan itu akan kami siapkan untuk menyiapkan nasi bungkus. Gitu. Berarti ini ada semacam tabungan begitu ya, Pak ya? Tabungan untuk berbagi rezeki lainnya ya. Ini sudah dari tahun berapa, Pak? Berapa tahun ini sudah berjalan? Ini sudah dari 2019, Mas. 2019 Alhamdulillah kita ini sudah hampir 5-6 tahun, Mas. 5-6 Nah, harapannya ya ini tetap bisa berlanjut, Mas. Nanti insya Allah nanti bagaimana ada policy dari pemerintah, ya dalam hal ini pemerintah kota dan dinas sosial yang menjadi mitra kami bisa punya kebijakan bagaimana memberikan stand khusus untuk kami sehingga nanti kita pun tempatnya aman, ya kan, sehingga nanti tidak ada gangguan yang lain, Mas, itu. Semoga, Pak ya. Amin. Karena kan seperti yang kita tahu, meskipun kita berbuat baik, pasti ada saja ya tantangan dan rintangannya, Pak ya. Tidak semulus yang mungkin kita pikirkan. Ini kurang lebih sudah 5-6 tahun, Pak. Dari tahun 2019 sekarang udah tahun 2025. Pasti banyak sekali nih, Pak, suka dukanya. Mungkin Pak Sri bisa menjelaskan dan bercerita nih
motivasi terbesar Bapak dan teman-teman relawan agar bisa konsisten nih melakukan ini setiap hari tanpa kenal lelah, Pak? Karena kan kalau setiap hari Pak pasti capek sekali, Pak, karena ditambah juga dengan aktivitas-aktivitas kita, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi Mas, kalau suka dukanya sebenarnya bukan nggak ada dukanya, Mas. Ya kan, kalau hanya capek dan sebagainya ini kan hanya manusiawi aja, Mas. Tetapi sekali lagi, Mas, karena relawan ini memang didasarkan pada kerelaan, Mas. Kerelaan hati, keikhlasan, Pak, tadi. Ya, sesuatu kalau dilakukan dengan ikhlas itu enteng saja, Mas. Kan ringan, Mas. Nah, oleh karena itu kenapa ini masih bertahan sampai hampir 5 tahun ini? Ya karena kerelaan tadi. Jadi orientasi dari rekan-rekan ini bukan karena ingin mendapat apa, tapi semata-mata bagaimana kita untuk berbagi, kita membantu sehingga nanti harapannya ya dengan melihat orang-orang lain yang bisa kita bantu itu kita sudah alhamdulillah. Sudah senang, Pak, Iya, Mas, itu. Jadi kalau dilihat dari aspek dukanya kami malah belum mendapatkan itu gitu. Tapi kami itu suka dan justru pengen terus sehingga kami ini bisa berbuat. Itu, Mas. Hanya kalau Mas duka kan hanya karena kadang-kala ya itu ada gangguan-gangguan yang keamanan itu saja, Mas. Gitu. Nggih, Mas. Tapi dalam segi aksinya, Pak, ini kan dari tahun 2019 seperti yang kita tahu, tahun 2019 hingga 2021 itu kan COVID-19, Pak. Pandemi juga. Semua kita dibatasi dan jaga jarak, itu gimana berbaginya, Pak? Nah, jadi begini. Jadi kemarin memang sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa kita adalah untuk pakai masker dan sebagainya. Menerapkan protokol kesehatan ya kita taati itu, Mas. Kita mentaati itu, tetap menjaga sehingga kegiatan-kegiatan itu ya sesuai dengan protokol itu. Ya. Terkait aksi, Mas. Nah, ini yang penting. Kami sampaikan ke Mas Roy dan rekan-rekan semuanya bahwa aksi berbagi ya kan BRP itu tidak semata-mata hanya berbagi terkait dengan makanan. Nah, ini kenapa? Karena asumsinya nanti mungkin hanya berbagi dengan makanan. Tetapi aksi yang kami lakukan adalah sesuai dengan kondisi sosial. Contoh misalnya ketika ada bencana alam, Jadi kami bergerak juga bagaimana menghimpun donasi dari masyarakat itu kami salurkan, Mas. Termasuk yang kemarin ada kebakaran itu. Terus yang kedua adalah terkait adanya banjir. Betul, banjir. Ini juga kami sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa rel BRP ini tidak semata-mata hanya berbagi makanan. Tapi memang ini sebagai bentuk volunteer, Mas. Ya, jadi sebagai suatu sebagai suatu kepedulian kita. Kalau dalam bahasa kami namanya kesolehan sosial, Mas. Nah, kesolehan sosial inilah yang kami coba untuk kami kembangkan. Ya memang kalau dilihat dari relawan sendiri ataupun pengurus sendiri memang orang-orang yang di lapangan semua, Mas. Nah, sekali lagi kami sampaikan Mas Roy bahwa rel BRP itu tidak semata-mata hanya berbagi makanan. Ya, tetapi juga ada kepedulian-kepedulian lain yang sudah kami lakukan. Ini mungkin bahasanya adalah perpanjangan tangan begitu ya, Pak, ya. Terkait BRP ini menghimpun dana-dana yang ada lalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah korban kebanjiran, terus juga kebakaran dan lain sebagainya begitu ya, Pak, ya. Ada pengalaman paling berkesan kah, Pak, Pak Sri, selama membagikan makanan di BRP ini? Mungkin ada cerita unik yang menyentuh dari interaksi dengan pengendara yang sampai sekarang masih Bapak ingat. Ini pasti ada cerita-cerita sedih juga nih, Mas. Silakan. Jadi begini, Mas, dalam perspektif sosial kadang-kala kita berbagi dengan dokumentasi itu dikira riak. Betul, istilahnya ya. Tetapi maksud kami dengan adanya itu tuh kami memberitahukan kepada masyarakat sebenarnya, Mas, bahwa kita ini juga ada kepedulian itu. Hanya saja kita itu terkendala dengan aspek pemahaman psikologis itu, Mas. Seakan-akan kita itu riak, kita itu ya pengen dilihat orang. Tetapi ini kan masalahnya organisasi yang memang bergerak dalam bidang sosial. Masyarakat harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang Mas Roy berikan kepada kami, Mas Roy kirim rekening ke kami, ini loh kami salurkan. Nah, jadi ini juga sebenarnya aspek transparansi, Mas. Nah, tetapi kalau yang pengalaman yang tak terlupakan ya waktu kita berbagi nasi itu, Mas, karena kita memang membantu dinas sosial, itu harus nerobos banjir, Mas. Nah, itu salah satunya hampir kena larut lah karena memang kita jalan kaki, Mas. Ya kan. Nah, itulah pengalaman. Tapi dari situ sekali lagi kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah
merasa Iya. sedih Mas, karena disitulah memang romantika kita berbuat untuk Betul. sesama kita Mas itu. Betul, betul. Nah, ini Pak, mungkin banyak orang yang mungkin yang mengira ya BRP ini mungkin haus akan validasi saja ya. Iya, iya. Ada orang yang segelintir ya, tidak semua ya Pak ya. Nggih. Ini bagaimana nih Pak cara Pak Sri dan juga teman-teman relawan lagi yang lainnya untuk menjaga transparansi nih Pak Iya. dalam mengelola dana-dana yang sudah dihibahkan oleh para donatur, Pak? Nggih. Baik, jadi kalau lihat dari tingkat validasi, kami ini ada gini Mas, ada grup WA para donatur. Oke. Jadi grup WA itu isinya adalah sebagai bentuk laporan. Oke. Jadi hari ini misalnya ada dana masuk 500.000. Iya, iya. Ya. Ini kami sampaikan, ya kan? Kami sampaikan yang ada di dalam grup. Terus misalnya ini ada misalnya yang donatur kita yang tetap tuh Gonus Mas. Oke. Gonus itu ada di Haji Ikap itu, ya itu juga kami sampaikan. Jadi ini bantuan dari A, bantuan dari B, dari komunitas A, B, itu semuanya terdokumentasi. Sehingga sekali lagi maksud dokumentasi kita bukan untuk riak Mas, tetapi bentuk daripada transparansi kepada para donatur. Oke. Termasuk rekening, contoh misalnya hari ini tadi ada Bu Eva. Bu Eva memberikan donasi 500.000 Mas. Nah itu semuanya kita Ada laporannya laporkan di begitu? dalam grup, sehingga Bu Eva atau siapapun yang ada grup sudah tahu semua. Oke. Oh ini Bu Eva sudah memberikan donasi 500.000 dan masuk rekening gitu Mas. Iya. Berarti ini sudah ada grup WhatsApp-nya para donatur Sudah begitu ada, ya. sudah ada. Jadi siapa yang mendonasikan sesuatu dan laporannya ada di grup itu juga. Ada di grup ya. itu juga, Oke, Mas, jadi ya. sangat-sangat transparan ya. Jadi semoga aja orang-orang di luar sana tidak nyinyir begitu ya. Usahakan validasi. Kalau kalau nyinyir Mas, malah saya itu rencana mengajak Mas. Jadi Oke. saya ajak ayo kita ke Jalan Suprapto. Iya. Nah, biar beliau melihat, ya kan? Nah, beliau melihat siapa-siapa orang-orang yang mendekat ke situ, siapa-siapa yang berbagi, siapa-siapa yang menerima bantuan itu, sehingga nanti kalau ada yang nyinyir malah kami bukan marah, enggak, malah kami ajak Mas. Diajak ya. Saya ajak. Biar langsung dikasih tahu nih. Siap. Ya, biar Berbaginya tahu, seperti ya. apa ya. Oke. Nah, selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun nih, Pak. Pastinya BRP ini tidak mungkin mulus-mulus saja, pasti ada tantangannya juga. Nah, sejauh ini tantangan terbesar nih, Pak, yang sering dihadapi BRP sejauh ini dan bagaimana nih cara tim mengatasinya, Pak? Jadi begini, memang tantangan terbesar kita adalah secara organisatoris, Mas. Oke. Pertama itu yang karena memang seringkali ada pengurus gitu, saya sebut pengurus itu yang memang karena kesibukan, karena aktivitasnya itu sehingga tidak bisa aktif secara langsung. Nah, ini salah satu tuh. Yang kedua adalah terkait dengan sekretariat, Mas. Nah, sekretariat ini kan kami ini kan sebenarnya tidak terlalu ribet, Mas. Sesuatu yang simpel-simpel saja, tetapi karena tuntutan organisasi kami sendiri pun harus punya sekretariat sehingga orang itu nanti jangan sampai dibilang organisasi abal-abal karena nggak ada sekretariat. Betul, kantornya apa. Makanya ini untuk sementara kami ada sekretariat di Jalan Temung Tilong itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan legalitas kita. Ini legalitas kita juga kami urus di Kemenkumham. Sehingga harapannya nanti kalau orang donasi itu ini berhak atau misalnya mendapatkan donasi karena ada legalitasnya. Betul. Karena kami memang selama ini juga diingatkan oleh dinas sosial kalau nanti misalnya melakukan semacam mencari bantuan-bantuan itu Mas, memang harus ada legalitas sehingga nanti tidak ada orang yang mempertanyakan atau bahkan mungkin menggugat dalam bahasa kasarnya seperti itu Mas. Oke, jadi tantangannya mungkin tempat sekretariat dan juga legalitasnya juga ya Pak ya. Nah kalau sejauh ini Pak, ini kan BRP ini apakah diisi juga sama para generasi muda untuk saat ini atau mungkin generasi muda saat ini nih banyak yang acuh tak acuh nih Pak terkait BRP ini Pak? Enggak, kalau generasi muda enggak acuh Mas ini karena kemarin juga kami kebetulan karena saya sebagai akademisi, saya punya mahasiswa juga kami bawa mahasiswa saya Mas. Nah, ini bentuk bahwa mahasiswa juga biar tahu ya kan bahwa generasi Z atau apalah namanya itu punya kepedulian Pak. Nah oleh karena itu sekali lagi bukan karena mereka nggak peduli nggak Mas. Jadi untuk generasi muda ya memang harapan kita termasuk yang bendahara kami itu malah masih muda Mas.
Gitu. Jadi tidak ada misal, oh ini orang-orang tua semua, enggak. Malah justru yang tua malah saya, yang paling tua saya. Gitu. Iya. Ini apakah tidak kesulitan nih Pak memimpin para relawan-relawan ini dalam berkoordinasi ini Pak? Masalahnya gini loh Mas, karena memang kita ini satu visi satu misi. Ketika satu jalur satu arah Mas, itu gampang. Mudah sekali. Karena apa? Tidak ada keinginan, kamu bergaji berapa? Aku dapat honor berapa? Itu bukan pertanyaan. Coba kalau misalnya dalam organisasi pertanyaan itu nggak terjawab, akhirnya apa? Bubar, Mas. Betul. Ya, karena kita itu memang sudah sepakat ada kata relawan, maka itulah yang menjadi pondasi kami bergerak. Ya, jadi tidak ada ini saya kerja ini atau misalnya kegiatan ini berapa sih? Nggak ada, Mas. Nah, itulah sebenarnya yang menjadikan kita itu kuat sampai 5 tahun lebih ini Mas Roy. Oleh karena itu harapan kita ke depan juga insya Allah kami ini diberi kesehatan, Mas. Beri kesehatan sehingga nanti memang kita bisa melanjutkan visi misi kemanusiaan ini, bisa membantu rekan-rekan yang dalam tanda petik memang perlu dibantu gitu loh, Mas ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Mas Roy, ini menjadi tugas kami dan akan kami lakukan dengan cara tersenyum, dengan bahagia, dengan ikhlas dan kerelaan. Ini menarik juga nih Pak. Mungkin ada orang yang mungkin tidak bisa memberikan dalam bentuk materi, tapi ingin memberikan dalam bentuk tenaga. Mungkin ada yang ingin membantu. Itu sepercaranya gimana Pak agar bisa membantu BRP ini Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang rekan-rekan termasuk kemarin itu Mas, itu ada membuat bubur Asyura ya. Nah, bubur Asyura ini ya seperti tadi, ketika kita tidak bisa membantu ini tenaga bisa. Sama-sama membuat bubur, setelah itu kita bagikan, ya kan? Dan alhamdulillah namanya kita berbagi memang sudah biasa orang tahu Mas. Situ juga banyak. Ya, jadi rekan-rekan, Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang aku nggak bisa membantu secara materi, monggo datang, ya kan, ikut membagikan, ya kan, di stand kita yang ada di Jalan Suprapto itu. Baik. Sebagai pembina nih, Pak Sri ini pasti punya visi jangka panjang untuk relawan berbagi rezeki. Kira-kira mungkin bisa diceritakan apa nih impian terbesar Pak Sri dan teman-teman yang lainnya untuk gerakan ini di masa depan yang akan datang? Jadi Mas, saya itu bermimpi suatu ketika kita punya tempat sendiri, ya tempat sendiri, stand sendiri Mas, dengan sekretariat yang jelas, dengan legalitas yang jelas, ya, sehingga ke depan kita juga tidak memikirkan itu, tapi bagaimana mengembangkan nanti Mas Ray. Selama kemiskinan itu masih ada Mas, maka insya Allah kita juga akan tetap melanjutkan, tetapi kembali kepada donatur. Nah, donatur inilah yang akan kita bina bersama, kita silaturahmi dengan para donatur, dan kita tetap menjaga kepercayaan dan transparansi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya undangan dari Mas Roy hari ini, ya harapan kita melalui podcast ini nanti harapan ya orang-orang semakin tahu, semakin peduli, ya semakin bisa berbagi. Tetapi sekali lagi harus didasari pada keikhlasan dan kerelaan. Gitu Mas. Ini luar biasa sekali Pak. Ini mungkin Roy juga sangat tergerak nih ya dari BRP ini. Di zaman yang semakin modern saat ini masih ada orang-orang yang peduli begitu ya Pak ya, dan semoga kedepannya akan banyak lagi orang-orang seperti Pak Sri dan teman-teman relawan lainnya yang ingin membantu sesama. Tapi sebelum kita akhiri podcast kita pada kesempatan episode kali ini Pak, mungkin Pak Sri ada memberikan kata-kata penutup kah untuk para pahari kita dan pendengar kita saat ini yang sedang menyaksikan atau mendengarkan kita saat ini Pak? Silakan Pak. Baik Mas Ray, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan relawan yang sudah 5 tahun bergabung bersama kami ya dalam kesukaan, keikhlasan, kerelawaan. Itu semoga kita tetap bisa untuk tetap membagi tetapi kembali lagi kita juga mohon kepada donatur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga kami bisa menyalurkan dengan kepercayaan itu, kami bisa menyalurkan kepada orang-orang yang memang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita. Oleh karena itu para pahari mohon kiranya yang melihat, mendengar podcast hari ini, mari kita berbagi, mari kita menyisihkan rezeki kita ya, karena di sana saudara-saudara kita masih memerlukan
uluran tangan kita. Namun semua itu harus dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan. Terima kasih. Oke, baik. Jika kita ingin berbagi, pastikan kita harus ada kerelaan dan keikhlasan di dalamnya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih sekali ya Pak Sri sudah meluangkan waktunya di podcast Huma Itah. Dan terima kasih juga atas cerita-ceritanya sangat inspiratif ya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sri dan relawan berbagi rezeki lakukan ini selalu diberkahi. Amin. Menjadi Amin. inspirasi juga banyak orang di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Tentunya pemirsa dan Pak Hari juga, demikian obrolan kita yang penuh makna bersama Bapak Dr. Sriana Esos MSI, pembina relawan berbagi rezeki Palangkaraya ya. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan itu menular, betul ya Pak ya? Amin. Menular dan memulai kebaikan tidak perlu menunggu sempurna. Ya. Dan semoga banyak orang-orang juga meniru apa yang sudah dilakukan Pak Sri dan juga teman-teman yang lainnya di BRP ini. Dan tentunya Pak Hari, nantikan episode podcast Huma Itah selanjutnya. Kita tutup podcast kali ini. Saya Roylando pamit undur diri dan sampai jumpa.